again and again everybody. Hello to the house. Terima kasih klik video di. Selamat kembali. Ini julung kalinya ya saya upload videonya malam. Tapi tidak apa-apa lah. Sekali-sekala itu enak rasanya. By the way, terima kasih yang mendukung, terima kasih yang klik video ini. Apapun itu salam Ramadan. Kita sudah di penghujung Ramadannya ya. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat dan bahagia selalu tentunya. Apapun itu ya, kita melanjutkan lagi ya. Dimana sekarang tengah hangatnya game Bahrain bertemu Indonesia malam ini. Yang pasti semuanya saya tahu semua sudah sedia di depan kaca TV. Untuk timing Malaysia, kalau saya tidak salah dia akan bermain pada pukul 9 lebih ataupun sekitar 10 malam gitu. Mungkin di Indonesia jam berapa? Di kamu komen di bawah. Yang pastinya saya tahu ini sekarang keseruan di Stadium GBK tidak bisa dikawal lagi. Dan saya dapat info daripada pagi Stadium GBK pada saat ini pecah ya. Saya yakin game kali ini cukup spesial ya apabila Indonesia bertemu dengan Bahrain. Kita tahu sebelumnya ada isu yang tidak enak. Dan sekarang waktunya untuk Indonesia menuntut bela. Ini semoga harapan saya ya untuk menjelang Hari Raya ini poinnya dapat 3-0 malam ini. Amin. Dari channel Girls ini suasananya gila. Kami dianggap pahlawan. Ini sampai pemainnya pun berkata begitu ya. Saya tahu doa-doa para fans timnas memang full malam ini. Dapat lama. Let's go to the video. Let's go. Gelora Bung Karno Stadium siap menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia untuk menjaga asa meraih mimpi. Melawan Bahrain, tim Garuda pastinya bertekad untuk bisa mengantongi 3 poin setelah sebelumnya harus kalah dari Australia. Maka dari itu, selain hal-hal teknis, adapun dukungan fans pasti sangatlah berarti. Dan semua tahu kalau Indonesia dikenal punya basis supporter yang besar. Kemudian fans Garuda juga dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif. Setuju guys. Karena di saat seperti ini, para pemain sangat butuh yang namanya dukungan. Dan mereka pastinya sangat happy serta terharu melihat betapa cintanya fans kepada tim nasional kendati habis kalah sekalipun. Nah, berbicara soal perasaan, adapun 4 pemain baru seperti Ole, Choi, Emil, dan James yang guys, aku memang tidak sabar ya menunggu performance mereka ini 4 orang dia seperti mana baru pertama kali ini merasakan segala keriuhan supporter Garuda. Bahkan Ole sendiri yang sebelumnya udah pernah merasakan ketika ia datang di laga versus Jepang, kali ini benar-benar merasa lebih merinding setelah resmi jadi anggota timnas. Ya, bagi mereka mungkin ini adalah pertama kalinya mereka dianggap seperti pahlawan. Bayangin, mulai dari datang, kemudian mau latihan, terus habis latihan, pokoknya fans selalu ramai. Ini apa guys? Ada sudah di GBK? Komen di bawah. Yang pasti ini malam pertaruhannya. Yap, soal fans sendiri memang dibalik fanatisme yang ada tetap ada sisi negatif yang mudah-mudahan bisa diperbaiki. Mulai dari sikap berlebihan ke pemain timnas ketika bertemu, sampai komentar-komentar yang berbau hujatan ataupun kebencian ke pemain, pelatih hingga federasi. Gini loh, semisal ada kekecewaan, ya udah protes atau kritik dengan cara yang semestinya, kan gitu. Tapi kembali lagi, meskipun banyak yang kayaknya nggak suka timnas maju, masih ada kok orang-orang yang mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Yang mana dukungan itu bahkan juga datang dari beberapa tokoh ternama di sepak bola. Pertama ada Hajime Moriyasu, pelatih Jepang yang memang sedari awal sangat respect dengan timnas Indonesia. Tanpa was-was. Ini sebenarnya Indonesia punya tim, ada punya supporter dia positif ya. Tapi ada sesetengah umat yang bikin berantemnya, itu yang sebenarnya kita tidak mau. Moriyasu mengatakan bahwa Indonesia masih sangat bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Baginya tim Garuda sekarang sungguh-sungguh mengalami perkembangan yang amat pesat. Tentu saja kalau yang bilang komentator sepak bola atau komentator gadungan atau orang biasa yang ngakunya pengamat, ya ini seperti pesan kosong. Tapi ini mengatakan adalah Hajime Moriyasu, sosok pelatih timnas Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Ya kali nggak diaminin, kan gitu. Kemudian ada Tijani Reinders. Tentu saja TJ sangat berharap Belanda dan Indonesia sebenarnya guys ini ya harusnya menang, harus kalah jangan. Dimana kita tahu kalau kalahkan Bahrain maka Indonesia akan masuk ke round keempat untuk Piala Dunia. Misalnya dikalahkan Bahrain, Indonesia terpaksa namanya mengucapkan selamat tinggal Piala Dunia. Semoga tidak akan terjadi ya. Bismillah ya malam ini ya. Sama-sama lolos ke Piala Dunia. Baginya
akan menjadi momen luar biasa apabila semisal Belanda bisa bertanding melawan Indonesia, yang mana itu juga jadi laga antara dirinya dengan sang adik Elian Reinders. Berikutnya ada legenda timnas Inggris, Michael Owen. Menurutnya langkah Indonesia saat ini udah baik, hanya tinggal memperbaiki detail-detail kecil yang ada. Maka misi untuk menembus panggung tertinggi bukanlah sesuatu yang mustahil. Bagi Owen, Indonesia sebagai negara dengan basis supporter yang luar biasa fanatis, sangat layak untuk bisa merasakan tampil di panggung tertinggi. Kombinasi yang dimiliki Indonesia sangat berbeda, ada passion untuk sepak bola dan gairah yang besar dari sebuah kecintaan. Ini akan jadi banyak kesempatan untuk pengembangan sepak bola yang lebih hebat lagi ke depannya. Saya mengidentifikasikan Asia Tenggara dan Indonesia begitu lapar soal sepak bola. Itu jadi yang sangat positif. Ucap Owen dikutip dari fifa.co.id. Tapi ini saya yakin ya, ini timnas sudah cukup optimis dengan apa yang sudah diperlatihkan beberapa bulan, dan saya tahu masa depan timnas untuk Piala Dunia akan bersinar. Melintasi dunia cepat, kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Yang pasti untuk fans timnas yang mendukung, jangan terjadinya kehebohan pastinya lah. Kita dukung cara baik, dukungan ulang dan doa cara baik. juga datang dari legenda timnas Prancis, Emmanuel Petit, yang diketahui sedang ada di Indonesia untuk sebuah event terbaru. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026, asalkan bisa meraih minimal 2 dari 3 pertandingan terakhir. Menariknya, pemilik caps 63 kali buat timnas Prancis tersebut juga berpendapat kalau timnas Indonesia bahkan bisa mencuri poin dari Jepang, di mana mantan pemain Barcelona itu memprediksi Jepang tidak akan menurunkan pemain terbaik ketika melawan timnas Indonesia karena sudah mengunci tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus menang melawan Bahrain, sebab mereka punya 3 pertandingan lagi, dimulai dengan laga melawan Bahrain. Lalu mereka akan menjamu China di kandang dan bertandang ke Jepang. Jepang sudah lolos, saya cukup yakin pada laga terakhir mereka tidak akan menampilkan tim utama, akan ada rotasi. Jadi itu bisa jadi peluang buat Indonesia. Artinya timnas Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan ke depan. Ucap Petit dikutip dari Kompas. Tapi guys, ada yang berkata memang dari dulu ya Indonesia nih harus dikritik dulu baru menang. Jangan coba-coba menyanjung. Kalau ingin Indonesia menang harusnya dikritik. Biar pedas tapi kasih semangat. Lainnya juga datang dari Messi. Tentu saja bukan Lionel Messi, melainkan Alexis Messidoro. Pemain yang dulu pernah menyingkirkan Lautaro Martinez itu mendoakan agar perjuangan Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 memperoleh hasil maksimal. Pemain yang kini berseragam Dewa United tersebut bahkan optimis Indonesia bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun lawan-lawan yang dihadapi di fase kualifikasi tidaklah mudah. Saya harap siklus ini bisa mewujudkan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026, ucap Messidoro. Nah, dukungan lainnya juga datang dari kiper legendaris Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller. Menurutnya, Indonesia punya sisi menarik. Yang pasti jangan lupa ya terawihnya ya, baru nonton bagi sebuah bola. Dan ia sangat menantikan keberadaan Indonesia di Piala Dunia 2026. So we are struggling for the qualification of World Cup 2026. Do you have anything to say to the Indonesian team maybe? Of course, I cross fingers for Indonesia. So I'm looking forward to see Indonesia in 26 World Cup in America. So. Thank you so much. Di sisi lain, jelang pertandingan yang pastinya bikin deg-degan, ada kabar terkait bocoran koreo yang akan ditampilkan ketika nanti Indonesia menyambut Bahrain. Sebentar, itu ya 90 tambah 6 99 itu apa maksudnya? Sebab itu ada yang trending ya di GBK, di mana yang pasti koreonya nggak jauh-jauh dari Cyborg serta gertakan kepada Bahrain yang tahu sendirilah gimana. Pokoknya semua persiapan udah dilakukan supporter. Tinggal mudah-mudahan aja para pemain bisa tampil dengan performa terbaik untuk bisa meraih hasil positif, kan gitu. Semangat Indonesia, ditunggu malam ini ya.